Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan, dan karena Tuhan punya maksud dan rencana yang baik dan indah atas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing secara pribadi. Berikanlah kami hati yang memahami akan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-8. Tertulis demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid mengajukan pertanyaan tentang pemulihan kerajaan Israel secara jasmani. Mereka sangat menantikan restorasi itu terjadi dan dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas bumi. Karena pada saat itu, kerajaan Israel berada di bawah jajahan bangsa Roma. Mereka merindukan terjadinya kebangkitan kembali kerajaan Israel seperti pada masa Raja Daud dan Salomo. Tapi saudara, itu bukanlah yang menjadi tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Bukan kerajaan secara fisik yang hendak Ia pulihkan, tapi kerajaan Allah di atas bumi. Dalam Yohanes 18 ayat 36 tertulis, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Tuhan Yesus berasal dari atas, dari sorga, bukan dari dunia ini. Dan kerajaannya adalah kerajaan sorga yang tak tergoncangkan dan yang kekal. Jawaban Tuhan Yesus kepada para muridnya bermaksud untuk meredakan keingintahuan mereka atas pemulihan Israel secara fisik. Tuhan berkata, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Semua keingintahuan akan hal itu hendaknya dialihkan untuk hal yang lebih penting. Dan apa yang terpenting dinyatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-8, yaitu supaya mereka menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi-saksinya sampai ke seluruh bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema dari ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita secara pribadi? Sikap para murid pada saat itu mewakili sikap kebanyakan dari kita yang menginginkan pemulihan secara jasmani. Tentu hal itu tidaklah salah saudara, tapi jangan sampai membuat kita salah dalam melangkah. Kita seringkali terlalu terfokus pada pencapaian-pencapaian secara lahiriah, seperti misalnya keberhasilan secara ekonomi, karir, dan semacamnya. Dan fokus yang demikian itu seharusnya tidak menjadi perhatian utama kita. Walaupun tentunya kita harus tetap berusaha melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan yang terbaik. Percayalah saudara, Tuhan pasti akan selalu mencukupi. Para murid Tuhan Yesus waktu itu belum mengerti maksud dan kehendak Tuhan atas mereka. Tapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, barulah mereka mengerti. Kita pun saudara, yang ada saat ini mungkin ada yang belum mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kita sekarang ini.
Tuhan mau agar saudara dan saya berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Semua rutinitas dan tanggung jawab yang kita kerjakan setiap hari, entah itu studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, keluarga dan sebagainya, hendaknya diarahkan kepada prioritas yang utama dan yang terpenting, yaitu agar dalam semuanya itu kita menjadi saksi-saksi Kristus yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan status kita sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus yang harus bersikap aktif. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya berjalan dalam kuasa-Nya untuk menuntaskan amanat agungnya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, membuka mata rohani kami, supaya kami terfokus kepada apa yang terpenting, yang Tuhan kehendaki bagi kami, yaitu supaya kami berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu dan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan tempat di mana kami berada. Dimanapun Tuhan taruh kami mau melayani Tuhan, menjadi saksi-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah dalam melangkah, supaya kami tidak terfokus kepada perkara-perkara yang lahiriah, tapi kami berjalan dalam pimpinan-Mu untuk melayani, menjala jiwa-jiwa di sekitar kami. Pimpin kami Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu. Nyatakanlah penyertaan-Mu yang ajaib ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit dan segala masalah lainnya, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu, dan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan kami terima dengan berlimpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.